mati kalau pakai AC. Kalau nggak pakai AC, pakai kipas kalau masih muter. Nggak ada kipas, pakai jendela, pakai AC, angin berembuk. Maka situasi apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Termasuk kalau pilih suami, jangan lihat hartanya, jangan lihat nomor rekeningnya, jangan lihat isi investasinya, jangan lihat budayanya Jawa. Walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Orang tua kita bersama mudir kita, akhir nafillah, akhir al-mahbub, Kiai Haji Dr. Bukhari Abdul Somad MA beserta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, berkah rezeki dan hidupnya, pesantrennya makin maju, rezekinya makin banyak, cepat dimudahkan dan lancarkan segala urusannya, termasuk rencana beliau untuk membuka pondok-pondok di wilayah lain. Dan mudah-mudahan pula ilmu yang beliau sampaikan kepada kita jadi ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Belajar ke Mesir, belajar ke Madinah, belajar ke Yaman, cepet kawinnya, ada yang suka, aku yang tahu, baru aku lah. Ya mudah-mudahan ketemu suami yang soleh, bukan ketemu suami yang solehah. Suami soleh apa suami soleha? Jangan sampai ketemu suami yang soleha ya. Ini suami soleha itu sholatnya rajin di rumah, malas ke masjid. Itu namanya suami soleha. Hati-hati punya suami soleha, nanti manggilnya mama. Itu suami soleha. Amin ya rabbal. Saya bersyukur kepada Allah hari ini dikumpulkan di majelis tempat yang mulia ini, bertemu lepas tangan dengan saudara kami, sahabat kami, teman seperjuangan kami, guru kita bersama, Kiai Abdul Somad. Rindu sudah lama tak bersua dengan beliau dalam sebuah perjuangan. Komunikasi hanya lewat media kita lihat, tapi sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun kita nggak ketemu dengan kesibukan masing-masing. Dari semalam sampai hari ini Allah pertemukan kita kembali. Alhamdulillah.
senang lagi saya kumpul dengan orang-orang, dengan hamba-hamba Allah, dengan umat baginda Rasulullah yang setiap harinya mengkaji ilmu, menghafal Al-Quran. Insya Allah keberkahannya Allah turunkan pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Sedikit saja yang saya sampaikan dari berbagai pakar tafsir dan pakar hadis, maka kita bisa mendapatkan tentang cara atau trik atau kiat bagaimana kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Karena orang hidup di dunia dan di akhirat pasti pengennya bahagia. Betul apa betul? Buktinya apa? Setiap penutup doa pasti dia baca Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ini doa sering banget dibaca. Kalau santri ngerti ini doa dan ngerti ini artinya, maka kalau ada yang membaca doa ini dia paham. Yang repot kalau suami baca doa ini nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya. Sementara suaminya umroh bareng dia, tiap putaran tawaf, tiap ibadah umroh baca doa ini dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istrinya namanya Khadijah. Istri curiga, habis tawaf dia tanya, Bang, kenapa yang sebut hasanah dulu? Kok Khadijah nggak sebut-sebut? Emang ada hati lain yang abang? Jangan-jangan ada hasanah di antara Khadijah. Anak takut tinggal sama istrinya, suami nekat juga dia. Begitu tawaf lagi dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Karena nggak paham. Kalau ini kan paham. Kalau ini paham, kita ngomong hasanah dia nyambung. Udah dapat Khadijah sama dapat lagi gitu. Alhamdulillah sih. Doain berarti. Duhai Allah ya Rabb, berikan kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Pengen dunia bahagia, pengen juga akhiratnya bahagia. Ada yang nggak pengen dunia bahagia? Ada? Ini nyantri. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Kenapa? Ingin kebahagiaan kan? Untuk saat ini di dunia, sama masa depan nanti, dan kebahagiaan akhirat. Kalau nggak pengen bahagia di akhirat, ya mendingan di rumah. Nonton TV, nonton sekolah, lele-lele, main handphone. Masa depannya belum tentu bahagia. Maka ada 5 kiat bagaimana kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, mahabbatul ilm. Kalau ingin bahagia, cintai ilmu. Kalau belajar nggak cinta, nggak nyaman. Tapi kalau belajar karena cinta dengan ilmu, susah jadi gampang, sulit jadi mudah, sakit jadi bahagia. Kenapa? Ada cinta di situ. Ustaz Abdul Bukhari Abdul Somad dicubit, sakit nggak kira-kira? Sakit nggak kira-kira? Sakit nggak? Sakit. Santriwati dicubit sakit nggak? Tapi tergantung yang nyubit. Kalau yang nyubit Empok Ella, tahu Empok Ella? Tapi beliau kan orang Betawi, Ustazah Ella. Walaupun sakit, hilang sakitnya dan nikmat dan bahagia. Kenapa? Ada cinta.
cinta. Kalau ada cinta yang rumit, maka akan komentarnya berbeda. Tenang. Betul? Maaf, seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari itu nggak enak, pasti susah, penuh kesulitan, pasti penuh penderitaan. Katanya, emang saya nggak pernah hamil. Kata seorang ibu yang namanya hamil itu nggak enak, susah, sakit, sulit. Apalagi hamil muda, baru hijab, lihat makanan gue. Bahkan ada orang hamil lihat suaminya enak, lihat suaminya pengen bunga. Tapi orang hamil sakit susah seperti itu akan hilang, gak terasa 9 bulan. Kenapa? Ada buah cinta dalam perutnya. Kalau dalam perutnya bukan buah cinta, hasil paksaan, tambah susah berat kami. Tapi karena cinta, ya Allah, dijaga, nikmat. Mau dikencingin orang sakit hati, mangkal nggak? Coba ada orang yang kencingin Anda semua, marah nggak kira-kira? Tapi ada orang dikencingin senyum bahagia. Itulah ibumu. Gak percaya? Waktu kamu usia 6 bulan, usia 7 bulan digendong itu, kencing kamu gak malu. Itu anak laki tadi digendong kocok. Apa yang mati malah anak kurang ajar? Apa yang begitu? Kamu jangan senyum. Betul? Kenapa bisa terjadi? Ada cinta. Semua orang pasti punya cinta. Betul? Kata Ustazah Nina, semua manusia itu punya rasa cinta. Buktinya apa? Beliau sering nyanyi, rasa cinta pasti ada. Udah jangan terus ya. Kebablasan ya. Ini sakit nggak boleh nyanyi persoalannya. Di pondok kalau lu mati tokan. Kenapa jadi watak begini tersinggung? Masya Allah, cinta. Kalau ada mahabbah bil ilmi, cinta dalam ilmu, maka mencarinya jadi indah dan penuh kebahagiaan. Maka cintailah ilmu, cintailah majelis ilmu, cintailah majelis zikir. Pasti Anda menemukan kebahagiaan dunia dan akhir. Amin. Ada orang yang rugi karena rajin cari ilmu. Tapi banyak orang yang rugi karena cari ilmu. Tapi orang cari ilmu gak akan rugi. Maka cintailah ilmu di pesantren ini, supaya kebahagiaan Anda bisa dapat. Jujur, ayo santri, enakan tidur di rumah apa di pondok? Jujur, di rumah apa di pondok?
kasurnya empuk, ada AC-nya, ada televisinya. Mau makan tinggal teriak, "Mama." Kalau mama, "Mbak." Apa? Di rumah. Sementara di pesantren tidurnya bareng-bareng. Kadang AC-nya mati kalau pakai AC. Kalau nggak pakai AC, pakai kipas kalau masih muter. Nggak ada kipas, pakai jendela, pakai AG, angin gelembung, angin alami. Bareng-bareng lagi tidurnya. Temennya tidurnya ngorok lagi. Ada yang sebelahnya tidur gak bisa diem. Ada yang ngiler. Tapi jadi bahagia. Kenapa? Ada cinta tolak ilmu tadi. Walaupun hakikatnya nyamanan di rumah. Kenapa? Pantas lebih enak di rumah. Tapi menjadi indah dan bahagia di pesantren karena ada cinta dengan ilmu. Imam Tabrani dalam satu riwayat mengatakan setiap hari itu malaikat mengutus ribuan malaikat, bahkan juga malaikat buat turun ke bumi. Turunnya kemana? Duduk ngeringu bersama majlis-majlis ilmu. Ini kayak gini, ini malaikat banyak betul sebetulnya. Enggak kelihatan ya? Bersama kita malaikat-malaikat itu. Dan malaikat mengenali siapa yang rajin di majlis ilmu, yang rajin ngaji, malaikat mengenali wajah-wajahnya. Dan apa yang terjadi? Malaikat yang sering datang bersama kita di majlis ilmu, ketika kita sakaratul maut nanti akan pula hadir menemani kita ketika ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang meninggal itu yang ngumpul tiga. Yang pertama keluarganya ngumpul semua. Ada baca talbik, la ilaha illallah. Bimbing keluarganya ngumpul dari langit. Keluarganya ngumpul semua. Siapa lagi yang datang? Siapa lagi yang datang? Dan mengaku doang kita. Siapa lagi yang datang? Malaikat. Yang suka datang di majelis ilmu, yang bersama kita di majelis akan datang pula. Dan yang ketiga, setan yang datang. Bahkan kalau mengatakan setan akan datang di ujung kematian kita itu menyerupai wajah ibu kita. Untuk apa? Menggoda iman kita. Maka dalam sebuah kitab ketika sakit tersebut terjadi dialog. Kalau yang mau meninggal itu yang rajin ngaji, rajin cari ilmu, malaikat akan mengatakan, setan, setan maksudnya. Setan. Ini muka-muka ini langganan saya di majelis ilmu. Di muka ini saya sering ketemu di majelis ilmu. Maka jangan kau sentuh, jangan kau goda. Ini urusan saya, ini jatah saya. Maka kematiannya diiringi oleh doa dan rahmat daripada malaikat. Sementara orang yang jarang ngaji, doyan maksiat, berlumur dosa, begitu malaikat turun, setan pun ngomong, ya malaikat, di mana bagian saya? Bagian saya, ini sering diolimi. Jangan olimi dia. Jangan tahu. Ini langganan saya tempat maksiat. Saya mabuk, ada dia. Saya judi, ada dia. Malam mingguan dangdutan, ada dia. Di kafe, ada dia. Udahlah malaikat di bagian saya. Maka begitu roh diambil yang bimbing, saya bukan malaikat. Na'udzubillah. Mau mana nih? Ditemani malaikat atau di setan? Kunci pertama, cintai ilmu.
Yang pertama apa tadi? Cintai. Apa jam berapa sih? Udah aja deh. Cukup. Kurang. Lagi. Kurang. Ini nggak ada amplopnya buat ceramah. Ini bedanya kok. Kalau ceramah depannya begini saya semangat kok. Kalau depannya begini, saya kalau lihat ini itu ingat kalau aksi demo mana mana. Ini kalau demo paling depan. Kalau polisi datang, polisi takut, dia mundur dan nenek dilawan. Usia boleh tua, tapi semangat tetap muda. Luar biasa. Ustazah enak mau nyampe kacamata, nggak bisa lihat mobil komando nganggur. Asal mobil komando kosong naik aja. Sampai di laut masih bikin video. Bebas ini, bebas. Laut dan isinya bertasbih sama Allah. Dia ngomong sama laut dan isinya kan supaya bertasbih kepada Allah. Intinya, ikan, hiu, lumba-lumba, air biar Jokowi untuk mulut. Jadi yang pertama apa tadi? Yang kedua, saya makan. Oh. Bagi-bagi patulan. Yang kedua, hafizu ala sholatil khamsa. Kalau pengen bahagia dunia akhirat, jaga sholat yang 5 waktu. Sholat itu ibarat kepala dalam tubuh kita. Badan tanpa kepala nggak mungkin bisa hidup. Ustadz Bernard hidup karena ada kepalanya. Ustadz Bernard nggak punya kepala, dia masuk kemari. Apa nggak kira-kira? Dari mana? Ada kepalanya. Ayo, tubuh tanpa kepala hidup nggak? Hidup nggak? Iman orang tanpa sholat pasti akan mati. Orang yang hidup gak sholat sama saja orang hidup jalan tanpa kepala. Nah, orang yang jalan tanpa kepala apa namanya? Demit, apalagi? Kuntilanak, apalagi? Gundurwo, apalagi? Oh, dengerin kata mak. Orang yang hidup tanpa kepala seperti genderuwo. Makanya kalau mak-mak punya suami nggak sholat, berarti mak-mak tidur sama genderuwo. Santriwati punya orang tua nggak sholat, berarti punya orang tua. Orang tua punya anak gak sholat, orang tua umpanin. Besok punya suami kagak sholat, punya suami. Iman hidup atau mati tergantung hafidus sholat. Jaga sholatnya.
Maka situasi apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Termasuk kalau pilih suami, jangan lihat hartanya, jangan lihat nomor rekeningnya, jangan lihat isi investasinya, jangan lihat dunianya, jabatannya. Yang Anda lihat duluan bagaimana sholatnya di calon suami, beres apa kagak. Kalau calon suami sholatnya beres, insya Allah beres, baru jadi suaminya. Setelah jadi suami baru lihat saldo rekeningnya. Kalau udah jadi, kalau belum jadi lihat. Bahkan yang disampaikan guru kita, yang dihisab pertama kali apa? Bahkan yang jadi tiangnya agama, yang bedakan dengan orang kafir, maka jaga. Yang keberapa itu? Yang ketiga, birrul walidain, berbakti dengan orang tua, terutama ibumu. Hai santriwati, sebelum kau nikah, itu ibumu surga buatmu. Maka jangan pernah lemparkan kau di surga yang Allah berikan kepadamu lewat ibumu. Orang yang mendurhakai orang tuanya, teristimewa ibunya, sama saja dia membuang kunci surga yang Allah berikan kepadanya. Birru abakum, bahagiakan orang tuamu. Baktilah kepada orang tuamu, maka nanti anakmu akan membahagiakanmu, anakmu nanti akan berbakti kepada dirimu. Kalau kau ingin nanti anakmu berbakti, taat, patuh, mencintai engkau sebagai seorang ibu, sekarang engkau cintai ibu. Minta redha ibumu sebelum kau nikah. Sebab kalau kau nikah nanti sudah lain cerita, ridhomu ada pada suamimu. Nah, sebelum nikah, orang tuamu kunci surga yang Allah berikan kepadamu. Yang keempat, zikrullah, banyak mengingat Allah, banyak zikir. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga sehari gak kurang dari 100 istighfar kepada Allah. Itu yang gak punya dosa, itu yang dijamin surganya. Itu yang maksud istighfarnya minimal 100 kali sehari. Apalagi model selamat ma'arif yang dosanya gak begitu. Kalau dibuat kayak gunung dan pasir di pantai yang warnanya putih kayak kemarin. Kok gak mau istighfar setiap hari? Oh celaka. Rasulullah maksud dijamin masuk surga, gak punya dosa, masih 100 kali dia berzikir kepada Allah dengan kalimat istighfarnya minta ampunan. Apalagi kita. Dan banyakin zikir dengan tadarus Al-Quran. Orang yang sering baca Al-Quran, merutinkan baca Al-Quran, tingkat hafalannya dijaga sama Allah. Kalau kita gampang lupa, jangan-jangan jarang baca Quran, sering lupanya. Kalau ibu-ibu di sono, juga orang Sumatera Selatan sono, lewat dikit sono, itu jangankan aktivitas biasa, sholat aja pakai lupa dia. Sholat pakai lupa. Begitu rakaat ketiga mau bangun dia bingung. 2, 3, 3, 2, 2. Dia nggak bangun dia sholat. Kenapa? Karena terkadang kita model kayak kita, kalau sholat itu yang tadinya nggak ingat jadi ingat. Waktu belum sholat nggak ingat apa-apa. Begitu sholat ingat apa-apa. Itu saya. Dengan banyak berzikir Allah jaga ingatan kita, apalagi dengan merutinkan tadarus Al-Quran. Istiqomahkan tadarus Al-Quran. Kecuali memang sudah berumur. Di mama kita itu PDIP. Tahu PDIP? Pengurangan daya ingat permanen. PDIP. Pengurangan daya ingat permanen.
habis PDIP jadi anggota KPU. Apa itu? Kepala Rebut Uban. Ya. Kalau sudah jadi anggota KPU, pakai jilbab, pakai peci, namanya jilbab dan peci NU, nutup uban. Jadi yang keempat apa tadi? Biru walidain. Kita ulang. Yang pertama tadi. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang terakhir silaturahmi. Banyakin silaturahmi supaya urusannya dimudahkan sama Allah, digampangkan rizkinya. Saya silaturahim kemari, ya Allah, kontan dibayar sama Allah rizkinya. Datang dikasih makan, dari goreng, sambal hijau, ada pete. Padahal seminggu belum makan pete saya. Cuma kebayang doang, langsung dikobul, datang ada pete. Tahu aja kesukaan saya. Dibukain rezekinya sama Allah gampang. Gak usah pakai bayar, gak usah pakai beli. Disiapin sama santri. Itu silaturahmi. Orang yang silaturahmi itu panjang umur. Udah mati diingat terus. Apalagi emak-emak, itu rajin silaturahmi panjang umur. Udah meninggal masih ingat aja. Ada yang meninggal siapa? Kokokom. Umpama. Yang meninggal kokokom. Ingat, oh ya Allah, kokokom ya. Yang kalau nggak bisa kan bungkusin makanan. Apalagi kalau silaturahmi tadi datang ke rumah ngantongin, dia nggak perlu tuh. Oh ya kalau bertamu pasti ngantongin makanan tuh orang. Ingat terus itu silaturahmi. Sering-sering silaturahmi. Maaf, 5 tahun, 10 tahun Anda itu akan menjadi apa dan berubah, salah satunya tergantung dengan siapa Anda bergaul. 5 tahun ke depan Anda akan berubah, tergantung salah satunya dengan siapa Anda bergaul. Kalau nggak pernah silaturahmi, nggak pernah bergaul dengan orang hebat, dengan orang alim, dengan orang pinter, ya 5 tahun ke depan begini-begini aja. Tapi kalau sering silaturahim, itu akan merubah hidup kita. Ustadz bukan somat seperti ini, karena di silaturahim kemana-mana, apa pejabat silaturahim, rajin luar biasa. Allah berubah hidup. Maaf, seorang kiai yang nggak kemana-mana di pesantren aja. Ya 20 tahun ke depan jadi gitu ya pesantren aja. Yang lain nggak tahu tentang santri. Tapi dia bisa menjadi orang yang terkenal banyak manfaatnya kalau dia sering silaturahmi. Kalau pengen masuk TV, sering bergaul dengan orang yang suka ahli televisi. Bergaul dengan kru televisi, bergaul dengan media, nanti bisa masuk TV. Kecuali Bu Riri, susah masuk TV, nggak muat soalnya. Begitu. Pengen jadi pejabat supaya ada manfaatnya, gubernur, wali kota, ya bergaul dengan politisi. Kalau nggak bergaul dengan politisi, ya nggak bisa. Kan gitu. Silaturahmi. Jangan pernah putus silaturahmi. Walaupun Anda sudah lulus, minimal setahun sekali datang ke tempat buat telepon dengan gurunya. Minimal. Jaga silaturahmi. Maka adalah namanya pada himpunan alumni. Buat apa? Menjaga silaturahmi. Begitu ketemu, kamu di mana sekarang? Saya belum ngajar. Ya pesantren saya kurang guru tapi berapa pesantren saya? Dapat kerjaan. Nah, cuma kalau di rumah doang. Ketemu sama alumni pesantren. Kamu di mana? Alhamdulillah, saya sekarang usaha mandiri punya perusahaan banyak. Loh, kamu kan jago komputer kan ya? Iya. Bantu saya dong. Ya udah, kerja. Karena silaturahmi, maka jaga silaturahmi. Insya Allah.
5 yang mudah-mudahan manfaatnya. Bilang sekali lagi, yang pertama, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya robbal. Maksud hati membunuh-bunuh. Apa daya gunungnya meletus, nggak bisa dibelung. Sampai ketemu di acara yang berbeda di tempat yang sama. Tetaplah ikuti USM Official dengan YouTube-nya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Maaf. Jazakumullah khairan Kiai atas waktu silaturahminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.